Jadi orang Indonesia ini senang sekali satu hadis yang paling sering muncul. Bahkan dalam sinetron-sinetron. Bunyinya, katakan yang benar meskipun pahit. Contoh benar lagi. Ayat yang tadi juga dibaca. La yashar qaumun min qaum. Jangan kaum satu mengejek yang lain. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah jengkel sama Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Terus ngomong, "Weh anak budak hitam. Weh anak budak hitam." Bener gak Bilal anak budak hitam? Bener. Baik gak omongan begitu? Tidak. Nabi SAW sampai mengatakan engkau dalam dirimu masih ada jahiliyahnya. Ngomong sama Abu Dzar begitu. Abu Dzar dinasihatin begitu oleh Nabi, langsung sadar. Taruh kepala di tanah, taburin pasir wajahnya, kemudian bilang sama Bilal, Bilal sini Bilal, injek kepalaku wajahku ini Bilal, injek kepalaku ini Bilal. Biar Allah menghapus dosaku ya Bilal. Aku tadi ngomong apa? Astagfirullah. Gitu. Bilal mengatakan, enggak, aku ingin menyimpannya sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat. Jadi orang Indonesia ini senang sekali satu hadis yang paling sering muncul. Bahkan dalam sinetron-sinetron. Bunyinya, katakan yang benar meskipun pahit. Saya ditanya, jadi kalau begitu, katakan yang benar meskipun pahit itu gimana? Kok benar saja tidak cukup, harus indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat, berpahala. Iya, karena kita selama ini memahami hadis ini curang. Apa pemahaman kita atas hadis ini? Katakan yang benar olehku meskipun pahit bagimu. Kan begitu kita ini selama ini. Jadi kita mengamalkan hadis ini dengan mengatakan, pokoknya aku mengatakan yang benar. Terserah kamu telingamu sakit, terserah kamu wajahmu merah, terserah kamu mau malu, terserah kamu sakit hati, nggak peduli. Pokoknya aku ngomong yang benar, meskipun pahit. Ini baca hadisnya nggak lengkap masalahnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan yang lainnya dari Abu Dzar Al-Ghifari. Cerita lengkapnya begini, Pak. Ada pedagang datang menghadap Nabi SAW, bilang sama Nabi, celaka aku ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa? Aku beli barang banyak, sampelnya bagus. Aku bayar cash di muka, barangnya datang gak langsung kuperiksa, lalu orang yang sudah pergi entah kemana yang jual itu, begitu aku cek barangnya rusak semua, cacat semua. Bagaimana aku ya Rasulullah? Apakah aku boleh menutupi aib barang itu, menjualnya kembali, dengan begitu minimal aku balik modal sajalah, gak usah untung, ataukah aku harus tetap buka apa adanya, barang ini cacat, barang ini jelek, dengan begitu aku akan rugi besar bahkan nyaris bangkrut. Kata Nabi kepadanya, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Kalau ambil ibrohnya, sebentar Pak. Kalau ambil ibrohnya, pahitnya buat siapa? Buat yang ngomong atau yang dengar? Pertama-tama buat yang ngomong, ini hadisnya. Pertama-tama bilang kepada pedagang itu, katakan yang benar olehmu wahai pedagang, meskipun itu pahit bagimu, bikin bangkrut. Kenapa? Pedagang yang jujur, meskipun sekarang rugi, insya Allah akan pulih namanya. Tapi pedagang yang culas, meskipun sekarang tidak rugi, akan rugi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Maka hadis ini bicara tentang mari kita mengatakan yang benar. Mari kita jujur meskipun itu membahayakan diri kita. Meskipun itu pahit bagi diri kita. Meskipun itu problem bagi kita. Tapi kalau soal orang lain, nanti dulu ini kita suka curang mengamalkan hadis ini begini ini. Yang patut diamalkan yang mana? Sabda Nabi SAW. Siapa yang bisa menahan dari mira, berbantah-bantah, berdebat-debat, aku jamin baginya rumah di surga. Meskipun dia benar. Kalau bisa menahan diri dari mira, berbantah-bantah, berdebat-debat, meskipun benar, aku jaminkan rumah di surga. Ini hadisnya variatif. Yang satu mengatakan rumah di surga bagian bawah, yang satu mengatakan kalau salah surga bagian bawah, kalau benar rumah di surga yang atas. Masya Allah.